sebelum kita belajar, kita akan pimpin doa ketua atau yang mau pilih. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Bapak cek, ini ada 3 yang masuk. Ya. Soal izinnya. Ya. Rezeki, bilang izin. Suci, kenapa suci? Aku rajin. Kemarin vaksin. Ada. Ya dapat hadir sekolah pada hari ini dikarenakan dapat nikmat sakit. Ya mudah-mudahan Allah segera sembuhkan bagi kawan-kawanmu siapapun yang saat ini lagi Allah kasih nikmat untuk menikmati istirahat, mungkin mudah-mudahan Allah akan ganti yang lebih baik kepada itu semua. Oke Bapak akan masukkan dulu absen dulu untuk anak kita yang izin itu. Tanda-tanda hari atau kiamat. Apa tanda-tandanya? Siapa yang ingin menyebutkan satu saja? Munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Apa tanda-tanda Dajjal? Bermata satu. Banyak sekali tanda-tanda kiamat yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Dan pada pertemuan ini kita akan bicara tentang dalil-dalil terkait dengan hari kiamat. Kompetensi dasar kita masih berkaitan dengan pertemuan pertama, yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna, ya, ataupun kandungan makna daripada iman pada hari kiamat. IPK ataupun indikator pencapaian kompetensi kita melanjutkan IPK sebelumnya. Pertemuan pertama ada 3, pertemuan kedua ada 3, dan pertemuan yang ketiga ini ada 3 juga. Nanti bahan ajar, kemudian materi, LKPD dan sebagainya. Itu mungkin anak-anak sudah melihat, Bapak sudah mengupload juga, bisa dibaca, dianalisa terkait dengan bahan materi. Indikator yang pertama itu adalah menggali informasi terkait dengan dalil. Jadi siswa kalian sebagai peserta didik melakukan kegiatan yaitu menggali informasi terkait dengan materi, yaitu dalil-dalil cari informasi, manfaatkan teknologi, itu yang dimaksud dengan menggali. Yang kedua adalah ketika sudah dapat informasi, maka siswa melakukan kegiatan yang namanya menjelaskan maksud daripada dalil-dalil itu, ya. Dan yang ketiga adalah mengaitkan, menghubungkan, mengkoneksikan antara dalil yang ada dengan perilaku kita di masyarakat. Oke, itu adalah indikator. Kalau demikian adanya, maka tujuan pembelajaran kita adalah setelah dilaksanakan berbagai kegiatan dan pembelajaran nanti, maka siswa diharapkan pertama dapat menggali informasi, menjelaskan dalil yang sudah didapatkan, kemudian mampu mengaitkan atau menghubungkan antara dalil dengan perilaku, sikap jujur, adil, dan tanggung jawab. Supaya kita bisa mencapai indikator ini, maka perlu bahan atau materi yang menjelaskan tentang indikator. Anak-anak sudah mempelajari banyak informasi, menggali banyak informasi, atau bahkan mendownload berbagai macam media pembelajaran terkait dengan dalil itu baik. Namun pada pertemuan ini Bapak tetap akan menyampaikan sebelum kalian mengerjakan LKPD yang ada. Ini adalah peta konsep kita. Misalkan anak-anak ketika membuat sebagai sumber misalnya tugas, maka usahakan punya peta konsep sebagai batang tubuh daripada sebuah materi. Kalau kalian sudah membuat peta konsep, itu artinya Anda menguasai materi. Dalam peta konsep ini Bapak mencoba membuat syarat tematik, ada 6 tema. Tema yang pertama adalah terkait dengan keadaan bumi. Bagaimana keadaan bumi ketika terjadinya kiamat. Kemudian yang kedua adalah keadaan langit, keadaan gunung, kemudian lautan, matahari, bulan, dan bintang. Kemudian bagaimana keadaan manusia. Oke, the problem is, do you know what is dalil? Apa itu dalil? Dalil itu apa? Apa yang Anda ketahui tentang dalil? Silakan, ada yang coba menjawab? Oke. Ataupun alasan yang menjadi sebab kita melakukan suatu perbuatan. Dalil tentang kiamat, alasan-alasan, argumen-argumen yang akan kita pakai untuk menjelaskan tentang hari kiamat terkait dengan keadaan bumi, terkait dengan langit dan sebagainya. Dalil itu ada 2, ada dalil yang bersifat nakli dan ada dalil yang bersifat akli. Nakli, akli, keyword untuk memahami ini. Akli itu akal, akli itu artinya akal.
Ya, nakli itu adalah nas. Ini yang dikatakan dengan firman Tuhan dan katakan dengan sabda Nabi. Artinya adalah segala yang menjadi kalamullah, Al-Quran itu, dan segala yang menjadi ucapan Nabi, sabda Nabi atau hadis itu dikategorikan sebagai dalil nakli. Dan sifat daripada dalil nakli itu adalah qat'i. Qat'i itu artinya kebenarannya mutlak, nggak bisa dibantah lagi. Hanya saja akan diterjemahkan, ditafsirkan dengan berbagai macam pendekatan. Dan ketika Al-Quran ditafsirkan, maka muncullah namanya dalil akli. Akal, pengetahuan, ya teknologi, penelitian dan sebagainya itu bagian daripada dalil akli. Maka di sini ketika ada mufasir, orang yang punya ilmu, ulama yang punya banyak keilmuan, untuk kemudian mereka menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, namanya tafsir, namanya dalil akli. Dan kebenarannya tidak mutlak. Artinya adalah bisa benar, bisa juga salah. Kenapa? Karena dia menerjemahkan, menafsirkan. Tetapi yang namanya nakli, Al-Quran, Al-Hadis itu pasti. Sekalipun otak kita tak mampu memahami ayat itu, namun keimanan kita akan berkata, sami'na wa ata'na. Itulah dua bahasanya iman. Kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi, nggak pernah bisa melihat Allah, nggak bisa melihat malaikat, nggak bisa melihat jin. Tapi yang namanya gaib kita percaya. Apa yang kita percaya kalau bukan karena iman? Kamu harus percaya ada otib, ada akhir. Kamu harus percaya ada muka, ada nanti. Kamu harus percaya ada suka dan mata. Sebentar kita pernah melihat itu semua. Dan kita harus percaya bahwa Allah lebih dekat daripada orang adik kita. Tapi kita nggak bisa melihatnya. Kalau bukan karena iman, maka itu pasti tidak akan tertambatkan dalam hati. Oke, sekarang kita masuk kepada rincian daripada keadaan-keadaan yang enam itu. Yang pertama adalah keadaan bumi. Dalil naklinya adalah Quran surat Al-Fajr ayat 21. Kemudian dari situ aja kita baca. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Kalla, sekali-kali jangan. Idza dukkati, idza apabila dukkati diguncangkan al-ardu bumi, dakkan dengan guncangan yang bertutur kata Allah. Kalla, sekali kamu jangan demikian. Perbuatan apa yang Allah maksud? Itu ada dalam ayat sebelumnya, ayat yang 20 ya. Allah masukin wa tuhibbu malah berbandaman. Ini yang maksudnya kala. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Kala, jangan demikian. Kamu nggak boleh mencintai harta benda itu secara berlebihan. Itu kata Allah. Kenapa nggak boleh? Idaduk kakil al-budak. Kenapa? Karena ketika bumi sudah Allah guncangkan dengan betul-betul, itu semua nafsi, nggak ada artinya. Allah ingatkan, jangan kamu mencintai harta benda secara berlebihan. Karena apa yang engkau dapatkan itu semata-mata karena izin Allah. Karena zat yang pantas cintai hanya Allah. Kalaupun kita cinta kepada makhluk, itu sebetulnya adalah buah daripada cinta kita kepada Allah. Allah yang masih rasa kepada kita untuk mencintai makhluk-makhluknya. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung kata Allah. Allah mengingatkan dan ingatlah. Elingo. Inge kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu data dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan walau satu orang pun. Artinya ketika bumi sudah Allah guncangkan, gunung itu akan berpindah tempat, akan tercabut dan kemudian bumi akan didata. Artinya bekasan cabut bumi, bekasan cabut daripada gunung-gunung itu data. Kita pahami gunung itu kan pakunya alam. Sebagainya rumah, punya paku, kelapa punya cabut maka rumah karena apa? Kalau gunungnya Allah cabut, ya bumi akan hancur. Bumi akan menjadi datar. Kalau bumi sudah menjadi datar, artinya apa? Tidak ada lagi pada benda akan ada yang namanya gedung-gedung mewah itu akan ada. Semuanya datar. Kalau Allah yang berkata semuanya datar, ya datar. Karena ini adalah nas atau dalil nakli. Karena ini firman Allah, maka kita kembalikan lagi. Tidak ada ucapan terbaik dari ucapannya Allah. Tidak ada bacaan terbaik dari Al-Quran. Kenapa? Dia ucapan Allah. Ya. Dan ucapan Allah itu pasti benarnya. Dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Tertinggal. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada mereka yang hidup terakhir nanti di hari kiamat akan Allah bangkitkan. Oke, bagaimana dengan keadaan langit? Bisa dibaca artinya? Coba baca. Ya. Pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Kata Allah. Yaumana kulis sama. Pada hari kami menggulung as-sama langit atau yes
katois sidil kutub, seperti kami menggulung lembaran-lembaran kertas. Jadi langit Allah gulung seperti kayak kita menggulung lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah kamilah yang akan melaksanakannya. Yang membuat gunung itu bergerak, yang membuat langit itu nanti akan adalah Allah. Ya. Jadi Allah akan menciptakan sebab. Pak, itu karena musibah gempa dan sebagainya. Iya, gempa itu adalah sebab hancurnya bumi. Pak, di satu lain katakan itu karena ulah tangan manusia yang mereka jahil, yang mereka bermaksiat, yang mereka banyak berbuat dosa, yang mereka lalai atau banyak. Iya, dengan sebab banyaknya maksiat, Allah gulingkan, Allah kasih kita musibah. Jadi dalam konteks ini tetap hukum aksi reaksi fisika kan jadi ada sebab, ada musabab, ada aksi, ada reaksi. Karena malamnya begadang, efeknya ngantuk. Itu sunatullah dan itu akan Allah perlihatkan melalui gempa, isinya akan terangkat, melalui tsunami naik ke darat akan memusnahkan. Dengan hadis ini adalah hadis Bukhari nomor 6834. Ini hadis lengkap. Kalau ada kata-kata hadasana Ahmad bin Shalih, itu ada istilah sanad, ya, sanad hadis. Tapi Anda cari apa itu sanad, apa itu rawi, ya. Dan sanadnya bersambung. Sementara yang berwarna ini, ya, seperti ini adalah matan hadis. Matan hadis itu artinya adalah isi hadis. Kita selama ini tahunya cuma isi, nggak tahu sanad. Matan hadis atau isi daripada hadis sebagai sesuatu yang dapat kita kembangkan, kita dapat informasinya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi bersabda, kata yakbidullah, Allah menggenggam. Apa al-ardo, bumi, yaumal qiyamah, pada hari al-qiyamah, kiamat. Jadi bumi nanti Allah pegang, Allah genggam yaumal qiyamah. Wayatwi as-sama, sementara yang namanya langit itu Allah lipat. Biyaminihi, dengan tangan kanan. Cuma yaqulu, kemudian Allah katakan, ana malik, aku, saya raja, kata Allah. Ana malik, saya raja. Aina mulukul ardo, mana raja-raja? Maksudnya adalah kalaulah di muka bumi ada raja, ada pemimpin, maka jangan mereka jadikan sebagai Tuhan, gitu loh Mas. Jadi Allah akan menanyakan raja-raja bumi. Maka kalau kita Allah kasih sebagai kesempatan untuk memimpin, maka harus berwasilah sebagai kebaikan. Itu aja. Kita percepat. Faiza nufis suri nafkhatu wahidah. Faiza, maka apabila nufikhi ditiupkan atasnya asuri, suri itu adalah trompet, sangkakala. Nafkhatu wahidah, dengan satu kali tiupan. Nafkhatu wahidah ini nakut sifat dan sifat itu. Nafkhatun wahidatun wa humilatil ardo. Apa wa humilatil ardo? Maka bumi akan terangkat, wal jibalu akan dibenturkan, dan kata wahidah, dengan satu kali benturan. Fayauma idzi waqa'ah, itulah yang dikatakan Allah terjadi kiamat. Ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil dengan satu kali tiupan, maka bumi pun akan terangkat. Kemudian gunung akan dibenturkan dengan bumi dengan satu kali benturan, maka ya hancur. Dan itu yang dikatakan yauma idzi waqa'ah. Maka terjadilah yang namanya kiamat. Jadi tiupan pertama semuanya hancur, mati, tidak ada lagi peradaban. Maka nanti akan ditiupkan kembali untuk kemudian dibangkitkan semua yang sudah mati, termasuk zaman Nabi Adam alaihissalam hingga mereka mati tadi. Jadi tiupan pertama memusnahkan, tiupan kedua akan membangkitkan. Nanti anak-anak tonton aja video Gunung Krakatau misalnya, ya, itu bagaimana dia berfungsi di lautan. Jadi di dasar laut itu ternyata ada api, dan nanti di laut akan Allah meluapkan. Jadi kalau tsunami yang terjadi selama ini belum seberapa dibandingkan tsunami yang akan terjadi menjelang kiamat. Jadi laut pun akan berbicara, akan melakukan tugasnya dengan cara akan naik ke atas. Jadi mereka semua hanya melaksanakan tugas. Oke, nanti laut akan Allah luapkan, akan Allah menaikkan. Bahkan di dalam beberapa tafsir dikatakan bercampur dengan unsur lain.
laut akan membara menjadi lautan apinya. Lalu bagaimana dengan keadaan matahari, bulan, bintang ketika terjadi kiamat? Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan, maka itu kiamat. Nanti karena matahari sudah digulung, ya bintang-bintang berjatuhan. Tepat bagaimana bulannya? Apa hubungan matahari dengan bulan? Iya. Matahari, bulan, dan gerhana. Oh matahari, bulan itu nggak punya cahaya, dia hanya menyimpan cahaya dari matahari ke bumi. Cahayanya matahari. Kalau mataharinya Allah gulung, ikut tergulung juga. Bintang-bintang bukan sebagai hiasan langit yang Allah ciptakan akan berjatuhan. Sekarang sudah banyak bintang yang berjatuhan, meteor. Oke, nanti pedalami lagi anak-anak cari informasi. Kita bicara tentang Allah yang lainnya. Sekarang kita bicara tentang keadaan kita sendiri. Allah memberikan gambaran bagaimana keadaan manusia ketika kiamat itu terjadi. Al-Hajj ayat 2. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya. Goncangan itu loh. Yang tadinya ketika bumi itu kata Allah goncangkan dengan goncangan berturut-turut. Semua perempuan yang menyusui apa? Oke, coba ya. Bapak pengen kita merenungi. Ini adalah ucapan Tuhan. Kalaulah ini bukan kalam Allah, kalaulah ini bukan firman Allah, dan kalaulah ini bukan wahyu, nggak perlu kita dan tak perlu kita sampai harus merenungi. Hanya karena Allah. Karena kita yakin tidak ada ucapan terbaik kecuali ucapannya Allah, dan tidak ada catatan yang termulia untuk kita baca kecuali catatan yang sudah. Jadi semua kembali pada anak untuk merenungi. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Nggak sadar nih awak dewe lagi menyusui, dia nggak lagi sadar, nggak ingat kalau dia lagi menyusui sehingga lupa kan. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tak mabuk. Lupa kalau lagi dia lagi menyusui, lupa kalau lagi menyusui anaknya, hamil keguguran, atau lupa lagi hamil. Kayak orang mabuk aja nggak eling, nggak ingat apa-apa. Itu yang keadaan manusia. Bahkan lain ayat dikatakan manusia bagaikan aneh-aneh banget, bingung, panik, ya panik, sepanik-paniknya. Itulah kondisi manusia nantinya. Langit aja terbelah. Maka kita dulu referensi kita kata Allah, wa nufiya fi suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yang wa nufiya laki-laki nafakha yanfahu meniup isuri ke kompet ya faizal nufiya, dan ditiuplah sangkakala. Faizahum, maka mereka itu ketika di minal ajdati ila rabbihim, ujung-ujung tiba-tiba keluar dan menuju rabbihim, Tuhan mereka, ila rabbihim, pada Tuhan mereka, yang siluna. Nah salah, yang siluna itu artinya jamak. Jadi Anda mesti ingat, ya fala ya falu. Yang siluna mereka akan segera bergesa-gesa untuk menuju ila rabbihim, Tuhan mereka. Jadi akan dibuka. Maka tiba-tiba mereka keluar. Maka dikatakan ketika sangkakala itu menunjukkan yang kedua kalinya ketika membangkitkan manusia. Maka itu adalah materi secara umum terkait dengan dalil-dalil. Sekarang silakan anak-anak kalau ada yang tanyakan. Kalau tidak silakan RKPD yang sudah ada. Ini adalah RKPD, materi sudah kita jelaskan. Lebih lanjut tentang materi silakan anak. Media bahan ajarnya, modulnya. Yang sekarang kita masuk pada RKPD. Ya, lembaga kerja peserta didik terkait dengan dalil-dalil. Kita punya RKPD online, ini adalah offline-nya, nanti yang online-nya ada kerja. Kita tuh belajarnya begini aja. Belajar tuh harus bersifat efektif, efisien. Enggak zaman lagi fotokopi. Ya, kenapa? Karena zamanmu ada zaman digital. Itu zaman teknologi. Di situ ada perintah untuk mengamati dan mengidentifikasi. Gambar 1, silakan siapa yang mencoba untuk mengekspresikan apa makna
yang dapat kita ungkapkan dari gambar ini? Sah, mau gambar 1 atau gambar 2, silakan. Oke, silakan maju yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jangan saya buka ya. Perkenalkan, nama saya Cerila Serina. Saya akan menyimpulkan tentang dalil-dalil hari kiamat terkait pada gambar yang ada di sini. Jadi ini adalah sebuah gambar tentang hari kiamat. Jadi dapat dilihat semua rumah, bangunan dan yang ada di sini itu hancur. Ada yang rusak parah. Jika hari kiamat itu datang, semua alam, rumah, bangunan, gunung-gunung itu hancur. Bahkan gunung-gunung bisa berpindah tempat. Air laut akan menguap menaik ke atas sehingga membuat rumah-rumah dan bangunan itu hancur seketika. Seperti pada firman Allah surat Al-Kahfi ayat 47 yang artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami berjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Jadi itulah penjelasan terkait gambar yang saya amati. Ada yang ingin ditanyakan? Bila jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang sudah berani tampil, ya. Jadi jawaban bisa beda-beda ya, karena kemampuan mengekspresikan itu, membahasakan apa yang kita lihat itu bisa beda-beda. Karena nggak ada yang ditanyakan. Udah paham? Oke, nanti kalau ingin lebih paham lagi, modulnya dibaca lagi, kemudian buka lagi di blog itu sudah Bapak siapkan juga. Sebelum kita tutup, Bapak sampaikan buku materi berikutnya terkait dengan manfaat dan hikmah iman kepada hari akhir. Silakan anak-anak persiapkan, cari lagi informasi, buka lagi media pelajaran yang sudah ada, atau cari browsing terkait dengan apa manfaat. Sama-sama kita simpulkan. Siap? Pertama adalah bahwa kondisi bumi ketika kiamat akan menjadi datar. Kenapa dia datar? Karena gunung-gunung akan dicabut dan tidak ada bekasannya. Jadi datar, nggak ada bukit, nggak ada lembah. Kondisi laut akan meluap. Bahkan dalam informasinya di bawah dasar laut itu ada api. Anak-anak buka video, misalnya di media pembelajaran Bapak itu, kalau kalian tonton ada video Krakatau, gunung Krakatau yang meletus. Kemudian kondisi langit bagaimana? Ya, langit akan terbelah, langit akan Allah gulung seperti menggulung. Sementara bulan, bintang, matahari ya akan jatuh. Itu terjadi pada saat tiupan pertama. Ketika tiupan kedua, Allah akan bagikan semua. Oke, mudah-mudahan kita terlindung dari berbagai kemaksiatan baik lahiriah ataupun batiniah. Tetap jaga kesehatannya. Kedua, Pak tutup, apa ingatkan? Jaga sholat. Jaga sholat.